lupa subscribe Lambe Tura Seleb ya guys. Oke. Drama hidup Kalina Oktarani berliku-liku semenjak kenal lalu menikah dengan Vicky Prasetyo. Hari-harinya ditemani tudingan settingan. Betapa tidak, mulai dari pacaran, menikah, hingga heboh pertengkaran beberapa waktu lalu, semuanya berada dalam lingkup settingan. Dan sakit itu kian terasa ketika anak yang kini sedang dikandungnya kembali dituding dengan pernyataan yang sama. Hamil, namun tak dipercaya. Sebenarnya Kalina bisa mengabaikan komentar netizen, tapi apalah daya, tak semua mampu membendung hasrat mengabaikan komentar warganet di media sosial. Orang pada bilang gue nikah sama Vicky settingan, sampai gue hamil aja dibilang settingan. Allahu Akbar, ya Allah. Nggak mungkin juga kali ya gue settingan juga untuk hamil. Let's break it. Gue pacaran aja gue salah dibilang zina nanti. Gue nikah juga salah. Sebenarnya maunya gimana? Sekarang gue sih ikutin aja deh. Tuhan maunya bagaimana? Mungkin ada hal-hal juga yang masih kurang, chapter kehidupan gue yang belum lengkap, yang akhirnya mempertemukan gue sama seorang Vicky Prasetyo. Pertengkaran yang membara antar Kalina dan sang suami hingga dirinya harus minggat sebentar ke rumah orang tua beberapa waktu lalu memang sempat memanas. Pertengkaran keduanya membuat sejumlah perkakas rumah tangga pun harus diangkut pergi Kalina. Dan setelah kurang lebih 3 minggu lamanya tak bertemu, jumpa pertama keduanya menghasilkan si kecil yang sebentar lagi didapuk sebagai Vicky Prasetyo Junior. Jadi nih anak kayaknya jadinya di hotel nih. Bukan kayaknya di mana di orang kita like almost more than a week Di hotel. yes gitu loh, mau Happy tuh. di hotel. Kendati bahagia menanti si buah hati, namun ada rasa takut yang sedang menghantui kehidupan Kalina. Bukan takut ditinggal Vicky, tapi ada sebuah keraguan lantaran pernah keguguran. Padahal harapan memiliki momongan lagi sudah begitu menggebu-gebu dan lama dinanti Kalina. Gue pernah yang namanya keguguran, gitu. Gue pernah keguguran. Jadi jujur ada rasa takut. Yes. Itu bukan deg-degan yang gue kayak waktu pas pertama kali gue tahu. Nah ini dia, makanya pas pertama kali gue tahu lagi gue pikir sayang itu positif hamil atau positif COVID. Kan gue kirim WhatsApp. Jadi gue tuh kasih tahu lewat WhatsApp karena dia lagi di bawah gitu kan. Kamu ke atas, aku hamil, tapi dia langsung ke atas gitu. Gue gemeter til gitu. Di situ gue yang bahagia, terharu, semua takut karena gue tahu ini kalau usia udah nggak muda, dan gue pernah ada kayak ke trauma saat gue kehilangan, karena gue berharap banget pokoknya semua teman gue tuh tahu kalau gue tuh pengen punya anak lagi. Anak adalah titipan Tuhan, sekaligus sebuah rejeki yang mendatangkan hal-hal baik pada orang tua. Dan Kalina memegang teguh prinsip tersebut. Kehadiran calon buah hati diharapkan mantan istri Deddy Corbuzier itu mampu mengubah kepribadian Vicky yang kerap merajut asmara dengan wanita lain. Ya, mendapuk diri sebagai sang gladiator cinta. Julukan tersebut tak sekedar nama saja. Sejumlah wanita pernah ia taklukkan meski sedang berada dalam sebuah hubungan. Dan Kalina berharap perilaku sang suami bisa berubah jika calon buah hatinya telah ada. Do you believe that this child inside of your womb can change your husband's character? I wish. Yang gue mau adalah lu jujur aja sama gue. Oke. Gitu. Apapun yang lo lakukan lu jujur. Karena gue akan support apapun itu selama gue tahu dan gue bisa lihat depan mata kepala gue akan support. Jangan curi-curi di belakang. Jangan curi-curi di belakang gue. Kenapa? Karena kalau lu nusuk di belakang gue itu nggak enak banget, sakit, Bu. Lo tau dari orang lain, Atau kalau misalnya gue menemukan cara tidak yang tiba-tiba aja kayak yang kejadian yang nama itu kan, kan nggak sengaja gitu kan gitu. Jadi lo pengen dia just be honest with me. Just be honest gitu loh. Dengan adanya anak di antara hubungan gue sama Vicky, gue sih berharap bahwa bisa merubah semua, bukan hanya ke Vicky aja, tapi ke diri gue juga.
Dan bersamaan dengan kabar kehamilan Kalina Oktarani, isu tak sedap lain juga menyelinap masuk dalam kehidupan pribadinya. Kabar tak dapat restu dari Aska Corbuzier saat menikah dengan Vicky pernah heboh di jagat maya. Kini, bayi dalam kandungannya pun dituding tak akan diterima oleh sang putra. Kalina marah dan media sosial jadi wadah untuk melampiaskan kesalnya. Curhatan di Instastory gambarkan sebuah emosi yang meluap terhadap publik yang merekayasa cerita tentang kehidupan pribadinya. Padahal, Aska tak pernah menolak dan akan menerima adik dari hubungan sang ibu dan Vicky Prasetyo. Gini, I'm happy mom, kata I'm so happy gitu, dan and congratulations kata gitu. How do you know my dad told me gitu. And then ya udah kata gue sampai yang gue bilang ini, do you want to say something? What do you mean? Kata, this is personal kata gitu. Jadi aku cuma mau ngucapinnya personal. Jadi Aska sebenarnya saat ini saat dengar lu hamil juga mensupport dan Pokoknya cuma gini, kalau dia melihat ibunya happy, I'm happy. he will happy. He will be happy. That's happy. Pada akhirnya, asmara Vicky dan Kalina yang diselimuti kabar settingan itu berakhir dengan sebuah pertanyaan singkat nan mendalam. Setelah kisruh yang melebar hingga sakit hati merongrong kehidupan Kalina lantaran Vicky dikabarkan masih menjalin silaturahmi dengan wanita lain, Melanie Ricardo sodorkan pertanyaan menohok pada ibunda Aska Corbuzier. Lo bahagia nggak? I'm happy, but sometimes ada saat dimana gue merasa ada rasa takut juga pasti. Ya, tapi ketakutan itu gue tidak mau menghantui kehidupan gue sehari-hari. Yes. Karena gue tidak mau hidup gue malah jadi hari gini gue nggak bahagia. Dan lo jadi parno terus. Jadi gue parno terus. Jadi gue just let it be gitu loh. Surrender to God. Yes, Serah sama gitu. Jadi pokoknya yang pasti gue serahkan pada Tuhan, gue jalanin. Yes. Karena niat gue baik, Tuhan pasti akan tahu juga kok, pasti akan memberikan yang terbaik juga. Karena yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. And on the top of all, tapi kalau baik di mata Tuhan udah pasti terbaik bukan baik lagi. Tuhan tuh baik. Dan mudah-mudahan adalah gue berharap berdoa semoga dia yang terakhir untuk gue dalam hidup gue, laki-laki yang terakhir.